Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Atur Maryam An-Naim, yang terhormat juga kepada Ketua DPR Masjid Atur Maryam An-Naim beserta jajaran pengurus dan anak-anak muda yang ada di dalam jajaran pengurus tersebut. Terima kasih kepada Ketua DKM serta staf-staf yang lainnya karena telah memberikan kita sebagai anak muda di sini kesempatan untuk mengasah kemampuan dan skill kita berbicara di depan masyarakat semua. Karena ini begitu penting bagi seorang laki-laki melatih skill berbicara di depan masyarakat. Semoga kedepannya makin ada anak muda yang lain selain kita di sini yang sering tampil, karena kita pun butuh support dari teman-teman yang lain yang seumuran dengan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung sekarang kita kembali bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan ini. Selain memperbanyak, kita pun harus meningkatkan ibadah-ibadah lainnya yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini yang sudah maklum kita ketahui, perbuatan-perbuatan baik apapun pahalanya pasti dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu, gimana cara kita untuk memperbanyak pahala-pahala kita supaya menjadi tabungan kita untuk di akhirat nanti, selain melakukan hal-hal yang wajib selain sholat, puasa, untuk memperbanyak amalan-amalan kita di bulan yang suci ini, salah satunya bikathratis sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Kita harus memperbanyak berbuat ketaatan. Berarti ketaatan di sini maksudnya di luar hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, apapun itu, perbuatan baik apapun itu harus dilandasi dengan niat. Harus dilandasi dengan niat yang baik. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Di sini Nabi mengungkapkannya menggunakan innama. Kalau di bahasa Arab itu innama berarti pengkhususan. Ada yang dibatasi. Innamal a'malu binniyat beda dengan innal a'malu binniyat. Ada pengkhususan yang Nabi selipkan di sabdanya. Karena setiap perbuatan yang dilandasi dengan niat, ketika dilaksanakan juga pasti bakalan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda lagi. Karena ketika kita hanya berniat pun udah dicatat oleh malaikat. Gimana kalau kita melaksanakan, merealisasikan niat tersebut? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang niatnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka niatnya tersebut akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang niatnya untuk dunia yang sedang dia usahakan,
atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka niatnya tersebut akan sampai kepada hal yang diniatkan. Dari sabda Nabi tersebut sangat jelas, Nabi memprioritaskan, menunjukkan setiap perbuatan apapun dengan niat. Wasairul a'mali la tukhlis. Setiap perbuatan itu dinilai ketulusannya, keikhlasannya dengan niat. Selain kita melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib, perbuatan-perbuatan yang sunnah, ada lagi hal-hal yang lain selain yang wajib dan yang sunnah yang bisa kita jadikan ladang pahala kita, yaitu dengan meniatkan segala perbuatan-perbuatan yang mubah. Segala perbuatan yang mubah jika kita niatkan dengan niat yang baik atau lillahi ta'ala, maka perbuatan yang mubah tersebut akan mendapatkan pahala. Wa khasama yubahu istiwa'i al-fi'lu wa tarku 'ala sawa'i. Karena pada dasarnya perbuatan yang mubah itu dikerjakan atau tidak dikerjakan pada dasarnya adalah sama, tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan dosa. Itu dasar perbuatan yang mubah. Lakin idza nawa bi aqlihil huwa li ta'atillahi lahum ma qaddawa. Tetapi perbuatan yang mubah, contohnya seperti makan, jika kita niatkan untuk supaya kita kuat, supaya kita semangat dalam beribadah, dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya kita itu akan mendapatkan pahala. Perbuatan sekecil seperti makan saja jika kita niatkan dapat pahala. Di luar hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Nah, kenapa sih kita harus banget niat? Kenapa nggak langsung mengerjakan aja? Kenapa harus segala diniatkan? Karena niat itu tamyizul adat anil ibadat, untuk membedakan yang mana kebiasaan, yang mana ibadah. Wa tamyizul ibadat ba'daha an ba'din, dan untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Makanya itu ada niat di setiap perbuatan yang kita lakukan untuk membedakan yang mana kebiasaan, yang mana ibadah. Karena tidak setiap kebiasaan kita itu ibadah, akan tetapi setiap ibadah kita itu harus dijadikan kebiasaan. Kalau yang wajib sudah biasa, tetapi hal-hal yang sunnah jika kita biasakan itu akan sangat luar biasa. Jadi kita tidak usah heran kalau seseorang itu rajin sholat di bawah waktu, karena itu udah kewajiban. Yang harus kita heran, yang harus kita kagumi ketika seseorang itu konsisten melakukan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mubah yang diniatkan dengan lillahi ta'ala. Tapi kita nggak boleh salah niat. Jangan sampai niat sholat kita, niat sedekah kita yang kelihatannya seperti perbuatan-perbuatan yang mendapat pahala, pada dasarnya, pada akhirnya jika kita salah niat akan tidak mendapatkan pahala, mendapatkan dosa. Jika sedekah kita diniatkan untuk riya, ingin dipandang orang, itu hal-hal yang harus kita hindari. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang secara sekilas perbuatan ibadah, akan tetapi hanya karena niat yang buruk bisa berubah jadi perbuatan duniawi. Duniawi maksudnya tidak dapat pahala. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'id niyyah. Berapa banyak perbuatan-perbuatan ukhrawi, perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya itu perbuatan yang mendapatkan pahala di akhirat nanti, akan tetapi perbuatan tersebut berubah menjadi perbuatan duniawi, tidak mendapatkan pahala. Karena bisu niyyah, niat yang buruk. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan duniawi, amalan-amalan duniawi, thumma yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Kemudian perbuatan tersebut berubah menjadi perbuatan-perbuatan ukhrawi karena niat yang baik, husni niyyah, dengan niat yang baik, seperti makan,
bekerja, jika hal-hal tersebut kita niatkan dengan niat yang baik lillahi ta'ala untuk kuat beribadah, semangat beribadah kepada Allah, berbuat ketaatan, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala semuanya jika diniatkan. Niat itu di dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalbi wa talaffuz biha sunnah. Niat itu ada di dalam hati dan melafalkannya itu sunnah. Kenapa kita harus niat di dalam hati? Boleh dilafalkan ataupun tidak, dan dianjurkan melafalkannya, diucapkan, karena untuk mensinkronkan antara hati dengan lisan. Bisa idal lisanu al-qalba, untuk menolong, menyesuaikan, mensinkronkan antara hati dengan lisan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan niat pada bulan Ramadan ini. Semoga kita semua meniatkan semua perbuatan-perbuatan yang mubah supaya mendapatkan pahala dan dicatat oleh Allah dan para malaikatnya, sehingga perbuatan-perbuatan mubah yang kita lakukan di bulan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.